I just have this mindset, kita terus konsisten aja, kerja keras lah, and then always learn new things. Jadi mau lama-kelamaan, no matter what age, atau nggak kayak ini female or male, kalau kita emang kerja keras, kita konsisten, pasti bakal kelihatan kok, maksudnya hasil kita tuh seperti apa. Dan let the track record speak for itself. Itu sih kalau menurut aku. Dropping bombs, sis. Womanpreneur. Hai semuanya, nama saya Kelly. Saya akan menjadi host untuk Womanpreneur Podcast di Ray Media Network. Bersama saya hari ini ada Rebecca Wijaya. She's a really good friend of mine and she's a really inspiring woman di dalam dunia properti ini karena dia masih muda banget, tapi dia udah achieve banyak. Ada Rebecca, Becky. Hi Kelly, my friend, my bestie. Yes, mungkin bisa perkenalkan sedikit kayak about you and your family background di dunia properti. Hai semua, ya nama aku Rebecca Wijaya, bisa dipanggilnya Becky saja. Aku sih sendiri sih udah terjun di properti around 2 years ya. Mungkin bisa sedikit explain kayak your family punya company property namanya apa? Oh boleh. Kalau misalnya family business aku sendiri sih namanya Gotland Group ya. Dan kita sih udah lama, udah 50 tahun deh, tahun 1973 sebenarnya. Oh, jadi kayak udah go all the way back ya dari your grandpa kali ya? Iya. Iya. Berarti sekarang udah third generation. Yeah, I'm the third generation here. Oh, boleh ceritain sedikit nggak project pertamanya Goldland tuh apa? Kalau proyek pertama Gotland sih namanya Taman Alfa Indah ya. Kita luncurin di tahun 1978. Oh, itu jadi mostly landed house terus ada ruko-rukonya atau gimana? Iya, jadi all of our project semuanya tuh emang majority-nya tuh di landed housing gitu. Kalau di Taman Alfa Indah juga ya semuanya sih landed housing sih. Ada juga sih beberapa ruko. Cuman emang that's our specialty di sana di landed housing. You dulu ambil major background-nya tuh juga di property atau kayak beda banget sama property gitu? Actually, I would say somehow related ya. Dulu aku ambilnya kan finance and marketing, and of course kayak in every business, kalau apalagi property gitu kan, of course we need like finance and we also need marketing gitu. Jadi of course ada yang aku bisa aplikasikan juga, yang aku belajar di uni sama what I'm doing now. Tapi kok dari segi teknisnya maybe it's karena challenging gara-gara dulu aku kan nggak ambil something like civil engineering, something like that lah. Iya. When did you get into your family business? Nah, aku sendiri sih baru terjun 2022, jadi kayak it's been 2 tahun ya. Jadi pas ini little bit background aja, aku lulusnya tahun 2019 akhir ya, terus aku langsung for good. Tapi aku mau cari pengalaman dulu, jadi aku dulu pernah kerja di banking, di BCA buat 2 tahun. Oh, jadi BCA ini lebih related to your background lah ya, finance and marketing, atau kayak beda banget nih sama property sekarang? Iya, sebenarnya sih aku bukannya yang kayak mau cari kerja kayak yang it doesn't have to be like directly related to property. Cuman aku pengen tahu gimana sih caranya tuh kerja sama orang tuh rasanya tuh seperti apa. Jadi so I know like how it feels like gitu. Iya. Terus when pertama kali you terjun ke dunia properti ini kayak how do you feel about it? What do you feel about it? Aku honestly ya pas aku baru terjun kayak I was very shocked gitu. Aku lumayan ngeblank dulu gara-gara aku merasa it's very different dari experience aku pada saat aku kerja corporate gitu kan. Especially di sini pas aku udah mulai in the family business, I feel like I need to figure out everything gitu kan. Although ya of course I can ask my family members juga, tapi aku merasa banyak hal lah yang aku tuh harus explore myself juga gitu. Maksudnya the creative ideas, especially kayak that's the thing kan kayak kita kan Gen Z gitu kan, so you know we have like a lot of like new ideas. Apalagi di zaman sekarang ya di property ini kayak digital technology yang lama kan mulai berkembang gitu. Jadi kayak we need to adapt gitu. Apa yang you lihat di dunia di property market sekarang ini? Kayak shifting beda banget sama dulu atau nggak kayak your dad ada cerita nggak sedikit kayak gila dulu beda banget ya cara marketingnya atau gimananya gitu? Exactly sih. Aku merasa sekarang fokus di digital marketing beneran beda banget.
dibanding dulu ya. Dulu kan banyak yang aku seingat aku deh tahun 2010-an gitu kan. Pakai agent, terus agent paling ngebahasnya pakai BBM ya. Iya, Zaman-zaman pakai WA BBM ya. dulu. Ya dulu aja aku tuh masih inget zaman-zaman BBM gitu. Kalau sekarang everybody uses social media, apalagi kayak Gen Z, milenial yang kayak apa-apa cari informasi tuh pakai social media. Iya. That's why we need to always adapt to the changes. Jadi milenial sama Gen Z sukanya apa ya, we try to be the best lah gitu. Iya. Kalau di kayak di desain itu ada perbedaan shifting juga nggak dari dulu sampai sekarang gitu? Kalau aku sih, ini yang I observe ya, dan I think it's quite obvious. Kalau zaman dulu kan harga tanah mungkin masih lebih terjangkau ya. Jadi dulu orang maunya tuh rumahnya yang luas tanahnya lebih besar gitu. Dan aku lihat makin kesini Gen Z sama milenial lebih prefer rumah yang compact housing. So like luas tanahnya tuh lebih kecil, tapi di design in a way that is very efficient gitu. Jadi misalnya luas tanahnya 50 lah, tapi udah bisa muat misalnya 3 kamar, 2 kamar. Jadi it's very efficient lah. Apalagi sekarang milenial kan harga tanah makin naik kan. Yeah. Jadi they need something that is more affordable. So I think the shift in trend ke sana sih lebih ke minimalism housing gitu. Kayak what do you like working with your family? Apalagi kan working with family tuh I heard a lot of stories yang kayak aduh agak sedikit susah ya merubah mindset kayak our parents yang dulu mungkin strategi planningnya udah dari kayak gini tapi sekarang dia harus shifting nih ke digital platforms dan lain-lain. Kayak what do you like about being in a property industry gitu? Aku sih sebenarnya bersyukur ya, karena I feel like my family is open-minded gitu. Kayak they're aware that zaman tuh pasti ada perubahan dan we need to keep up with the changes. Misalnya teknologi, and then kayak digitalization. Mereka malah percayakan hal-hal yang baru itu kepada the third generation. So that's what I like. But at the same time, they also balance it with their risk perception. Kadang-kadang kita mungkin anak muda lebih maybe risk managementnya kita belum as experience as them. So when we discuss with the older generations, kan we can get a new perception. Gimana ya caranya the right balance between kayak creative and new ideas, tapi also with the right balance of the risk management. Iya. Oh jadi kayak your dad ya, I assume sekarang Yeah. yang is in control of the company, dia lebih lempar ke anak-anaknya untuk digital marketing dan lain-lain gitu ya? Iya, kebetulan iya sih. Jadi sebenarnya aku grateful juga sih. Iya. We're still learning from each other. Iya. Tapi do you like what do you think kayak your dad kasih you responsibility segede itu, kayak do you feel burden as a woman atau kayak you feel like oh ya ini a plus point as a woman gitu? Nah, aku merasa we can either see it like in two ways ya. Kayak yang pertama, ya we see it as a burden. Kedua, we see it as a privilege and opportunity. Kebetulan aku merasa it's a privilege and opportunity for me gitu. Gara-gara it's kedepannya pun I have to be able to rely on myself juga. Jadi kayak kenapa aku harus mulainya nanti. Jadi might as well start now while aku juga masih bisa belajar banyak dari misalnya dari my dad juga gitu. Iya. Tapi kalau kayak di dunia properti ini kayak actually kayak misalnya you have to deal with banyak banget orang yang laki-laki ya, kayak apalagi misalnya kontraktor dan lain-lain, supplier, itu kan kebanyakan kan cowok kan ya di dunia properti. Yeah. Kayak do you think it's a privilege as a woman di dunia properti ini, atau kayak you ngerasa aduh susah banget nih ngobrol sama cowok-cowok, apalagi mereka older in age kan ya, jadi kita harus respect mereka banget. Nah kayak do you think it's a privilege atau a struggle gitu, and can you share experience kayak how is it being a privilege in a woman industry and property gitu? Menurut aku sih pasti ada struggle-nya ya. Tapi kebetulan I just have this mindset. Kita terus konsisten aja, kerja keras lah, and then always learn new things. Jadi mau lama-kelamaan, no matter what age, atau nggak kayak ini female or male, kalau kita emang kerja keras, kita konsisten, pasti bakal kelihatan kok
Maksudnya hasil kita tuh seperti apa. Dan let the track record ya speak for itself. Itu sih kalau menurut aku. Dropping bombs, sis. Kayak let the sales atau kayak the project shows kayak whether sukses atau enggak. You pernah merasa terintimidasi gak sih kayak, aduh gue cewek, terus gue harus ngobrol sama bapak-bapak yang relatively older than you gitu, untuk dealing barang dan apa-apa. Itu kayak you merasa pernah terintimidasi gitu gak? Pastinya rasa terintimidasi itu ada sih. Iya, ada, pasti ada prosesnya. I mean, I know that I'm not like there yet gitu, tapi at least aku berusaha untuk tetap konsisten, itu sih. Pernah nggak ada satu kejadian kayak you feel like aduh gila nggak bisa nih ngomong sama bapak-bapak ini, saya udah merasa terintimidasi gitu? Kayaknya jujur pernah deh. Itu kayak pas dealing barang kah, atau kayak project apa, product knowledge atau gimana, atau pas networking gitu? Kayaknya mungkin pas networking ya. Kadang-kadang pas networking jujur aku kadang-kadang bisa kayak minder sendiri gitu, kayak oh they're way older than me and then kayak they have much more knowledge gitu kan, kayak do they want to talk to me gitu. Kadang bisa ada merasa mindernya, tapi nggak tahu ya, aku kadang-kadang mungkin lebih ke nggak tahu malu, jadi ya udah nggak apa, no matter what they say about me lah, I just try my best gitu buat ya udah kenalan aja, tapi who knows in the future aku perlu maksudnya kan maybe I need him in the future atau enggak he needs me, kan we never know. Yang penting ya just be kind to everyone sekarang gitu kan. Iya, Kedepannya ya nggak tahu gitu. Bener sih. Tapi I heard kayak you suka ikut networking events gitu, kayak organization apa sih yang you lagi join untuk kayak dunia properti ini? Kalau sekarang sih mungkin yang aku terlibat directly ya, kan ada grup namanya Synergy ya. Synergy ini pokoknya kumpulan lah dari developer, and then kayak related stakeholders, kayak vendor, arsitek, yang lain-lain pokoknya property related. Nah kebetulan aku salah satu koordinator untuk youth synergy. Jadi ini fokus untuk yang anak yang lebih muda gitu sih. Jadi di Youth Synergy ini kalian berberapa, terus range-nya biasanya ngapain aja nih di Youth Synergy? Kalau koordinatornya sendiri sih ada berempat ya. Tapi kalau membersnya sih, kalau yang di grup ya maybe is more than 100 ya, 100 plus. Tapi we keep on expanding. Jadi whenever we have an event, kayak we welcome for anyone to join gitu, yang property related gitu. Kita juga, we just had an event kayak 2 months ago. I think it's more like a networking event lah. So we get to know each other gitu. And who knows what's prospek apa ke depan gitu, kerjasama apa. Iya. Jadi sebelum Youth Synergy ini kayak, do you know, you tahu yang koordinator ini atau enggak sebelumnya? Atau kayak pas masuk join Synergy jadi tahu gitu? Pas masuk aja. Soalnya kebetulan itu baru kita ditunjuk gitu kan, kayak oh iya ini kalian kita berempat jadi koordinator gitu kan. Oh hebat banget sih. Kayak apa kesulitannya untuk nge-arrange grup? Apalagi kan 100 orang tuh nggak gampang ya nge-arrange, apalagi semuanya ada yang sibuk, pasti sibuk dengan satu sama yang lain, ada yang di luar kota, ada yang punya bisnis lain juga. Itu kesulitannya apa sih untuk nge-arrange Youth Synergy? Nah menurut aku paling susah itu sih arrange waktu di mana kita berempat tuh available. Kadang-kadang it might be tricky, soalnya kadang-kadang ada yang kerjanya tuh remote, ada yang kadang Jakarta, kadang di luar kota, terus kadang ada yang jalan-jalan gitu kan. Tapi so far we managed to have 2 events and both of them are successful. Jadi I'm actually very thankful lah for all of my fellow coordinators. Jadi what's your first event, sama apa yang you lakuin di situ? Kalau first event kita tuh tahun lalu ya, you were there, I remember. Yeah, I was there. It's my first time. I invited you there. Ya di sana sih kita fokus juga ngumpulin ke anak-anak muda di propertinya sih. Jadi itu lebih ke networking ya gitu. Dan kita sebenarnya waktu itu kita lebih mau wait and see, kita mau lihat dulu kayak kira-kira mereka sukanya apa gitu kan. Jadi fokusnya lebih ke arah sana sih. Iya. Tapi jujur first event tuh kayak I think it's a successful event, soalnya I get to know a lot of people di situ. Terus
kayak orangnya baik banget and you're very welcoming juga. Soalnya we haven't met each other kayak udah lama kan. Terus tapi you baik banget nih kayak deketin semua orang kayak you make sure mereka feel welcome gitu, which is Thank really you. nice. Ya, tapi background story, I've known Kelly udah berapa tahun ya kita Iya, ya. udah lama banget. 10 years, Iya. or even more. Even Iya. more. Cuman kita baru deketnya sekarang. Iya. Terus second eventnya apa? Second eventnya 2 months ago. Nah, itu sebenarnya kita di Langham tuh eventnya. Coba bisa di-spill apa yang dilakukan di Langham? Kalau di Langham sih lebih ke networking ya, karena kita ya udah mencairkan suasana lah. Ya udah. Ada insiden apa terjadi di Langham gitu, Becky? Ada apa ya? Nggak ada apa-apa kayaknya. Nggak ada apa-apa, semua aman sentosa ya. Aman. Kalau yang di situ lebih kayak lebih chill kali ya. Iya, itu beneran everybody was very chill. Jadi kita awal-awal ya everybody talks about property gitu. Cuman abis itu kan ya terserah lah mereka mau, ada yang mau pesen tambahan atau gimana ya, itu lebih mencairkan suasana. Iya, kalau yang itu sampai jam berapa, Bek? Eventnya kalau nggak salah sampai jam 10-an ya waktu itu. Sampai jam 10. Iya. Ada keterus lanjut atau? Kalau nggak salah ada yang lanjut, ada yang enggak. Jadi tergantung sih. Kalau Becky lanjut nggak? Enggak sih, aku nggak lanjut, aku sampai jam 10-an. Tapi after kayak bikin 2 event itu, you ngerasa kayak, oh ya boleh nih kita adain every month atau kayak gimana? Dari tanggapan you sebagai coordinator Youth Synergy. Personally ya kalau every month kayaknya not really feasible deh. Soalnya kan itu kayak it's quite apa ya? Mungkin kalau networking doang lebih possible gitu. Tapi kan kedepannya of course you want it to ada something yang di lain di luar dari networking juga. Jadi ada kayak activity khusus atau enggak kayak kita invite speaker dan of course planning it kayak in a month itu kayaknya terlalu terburu-buru gitu. Iya. Tapi yang tahun lalu tau gak sih we prepare the event berapa lama? Berapa lama? Take a guess. 1 bulan? 1 week. Hah? Iya, 1 Serius? week. Iya, parah banget. Itu itu cepet sih. Tapi it was a success for me ya, menurut Ayah, karena you get to know a lot of people. Tapi yang Langham ini yuk prepare berapa lama? Kalau yang Langham ini sih lumayan sih, I think 1 month. Oh, yang last year itu 1 week and then we only got a sponsor kayak literally a day before. Oh, Can you imagine? Yang Langham ini? No, yang the one last year. Kalau yang Langham ini kan berbayar. Kalau last year it was free of charge and then we just got confirmation from the sponsor like a day before, literally. Gila, itu deg-degan banget sih. Iya, jadi kayak everybody udah RSVP gitu kan. Tapi aku kayak, ya udahlah, untung aja ada. Akhirnya bisa full ini sponsornya. Untung banget sih ada sponsor atau enggak harus nombok atau kayak Ya, kita nombok. Iya. Iya, tapi you sebagai coordinator, you sendirian juga ya? Kayak the only woman ya in the coordinator? Iya, aku the only woman. Kayak do you feel intimidated juga? Atau kayak you feel kayak, aduh udah oke nih a woman in this industry gitu? Aku malah merasanya it's setting a good example. Jadi biar orang lain yang women out there in the industry property kan bisa lihat kayak, oh ini buktinya koordinatornya juga ada female loh. Jadi kayak biar it brings them kayak motivation within themselves lah. Kayak, oh you know it's okay for me ya, kayak I'm a female tapi aku bisa juga loh volunteer gitu. Aku bisa juga loh kayak start new ideas gitu lah. Iya. Jadi kalau yang di Youth Synergy ada yang kamu lirik-lirik nggak, Bek? Ada nggak, Bek? Mungkin ada ciri-cirinya mungkin bisa dikasih tahu gitu. Nah, kayaknya ini mendingan pas lagi kita cutie aja ya. Pas cutie ya, atau nanti kalau ada sponsor yang bisa kasih ya gitu ya. Dan bisa lebih cair. Terus tapi kalau you sebagai woman in the real estate property itu kayak kayaknya bakal cowok yang di luar tuh bakal ngerasa kayak oh intimidated and everything gitu. Kalau you mau cari pasangan better di developer world atau kayak mendingan aduh jangan deh, mendingan yang lain aja gitu. Aku sih sebenarnya nggak ada yang kayak oh harus in the developer world itu, nggak juga sih. Cuman yang penting sih nyambung sama values-nya kan align. Itu sih sebenarnya prinsip yang aku pegang gitu. Maksudnya
misalnya developer role yang ngomong, berarti kan artinya ini mungkin ngomongnya bakal lebih nyambung gitu ya, it's a plus point gitu. Tapi it's not like something yang non negotiable, gimana sih kalau menurut aku. Tapi kamu prefernya udah ada prefernya ya? Prefernya sih yang penting ya nyambung gitu kan. Ya it will be a plus point menurut aku gitu lah. Berarti on top of list Becky nomor 1 harus developer Oh, gitu. enggak juga sih. Terus kalau you cari other hal pasangan hidup itu you prefernya kayak gimana sih? Kayak someone more dominant than you atau kayak gimana? Oh, that's a good question ya. Wah, ini mau getting kind of deep. Iya. Ya, more dominant atau enggak? Sebenarnya sih kalau menurut aku yang penting apa ya? Kalau more dominant than me, I think so sih. Menurut aku iya sih, karena aku merasa aku orangnya bukan orang yang dominan. Jadi susah kayak kalau aku sama orang yang gak dominan. Yang Kayak kurang gitu sih. dominan gitu ya. Iya. Jadi you pengennya kayak cowok yang bisa lead you through the way, terus kayak yang guide you lah ya kemana gitu kan ya. Iya, itu I think it's kind of non-negotiable for me. Iya, iya. Yang bisa nge-lead gitu lah. Jadi di Youth Synergy ada nggak? Back to the question. Aku masih single. Oh, masih Iya. single. Kayak masih single. How, you umur berapa? 24? 25. 25 this year. Iya, iya. Terus back, I wanna ask, do you think kayak ada advantages-nya nggak ya di cewek di dunia industri ini? Buat aku ya advantage, sebenarnya yang aku lihat kayak gini sih ya. Kalau in property industry misalnya kita ke networking event, kayak usually we're the minority nggak sih? Kayaknya merasa gitu nggak sih? Benar. Apalagi kayak your networking event yang you baru datang last Jumat ya? Ya, Last Friday, itu kan kebanyakan cowok-cowok semua ya? iya, jadi aku merasa ya we're the minority, cuma advantage-nya apa ya? Lebih bisa stand out sih kalau misalnya kita ada kayak creative ideas atau nggak ada work that we do gitu. Soalnya kan kalau misal let's say that there is a male and female and then they do the same thing gitu. Jadi mungkin gara-gara proporsi female-nya lebih dikit, mungkin lebih bisa stand out. Iya, Itu sih iya. yang aku rasa. You pernah ngerasain di mana kayak, oh ya, gue sebagai cewek di dunia industri ini kayak enak juga ya gitu. Pernah nggak kayak ada satu kejadian atau gimana gitu? Enak atau enggaknya ya? Itu sih yang aku rasain, itu sih. Pernah ada Yang satu kayak tadi. kejadian nggak kayak karena you wanita you malah diprioritaskan gitu atau gimana gitu? Aku belum kepikiran. Jadinya kayak gini PR nih ini. Iya, Kayak kita iya, harus iya. diskusi nih abis ini nih. Our dinner time. Yes. Kalau kayak misalnya ngobrol sama agent gitu, karena kan kita umurnya kan relatif very young ya Ya, dibandingin ya, yang ya. lainnya. Kayak pernah ngerasa kayak, oh kok dia malah nggak begitu ngeliat ayah atau gimana gitu, pernah nggak? Malah menurut aku ya kalau kita ngomong sama ini agents yang maksudnya related in our Iya. in our project ya. Menurut aku malah there is a favor out there. Kira mungkin dia merasa kayak wow ini female gitu kan. Jadi she's trying hard gitu. I should help her gitu. Mungkin itu yang that's the vibe that I get sih from some of them. Kamu ngerasa hal sama gak sih? Iya sih, kayak mereka kayak gila, kadang-kadang mereka mikirnya gila masih muda udah gini ya. Udah terjun Udah gitu terjun, kan, udah iya, bantuin. Jadi kayak kasihan, oke I have to help her gitu Iya, kan. iya. Iya, kadang ada rasa gitu ya. Iya. Terus you pernah kayak get special treatment nggak karena you seorang wanita atau gimana gitu? Kalau special treatment ya, mungkin kadang-kadang aku nggak peka ya orangnya ya. Jadi kadang aku bingung kayak, ini gara-gara is it because I'm a female atau gara-gara apa ya, atau gara-gara orangnya baik gimana? Aku ya mungkin yang itu aku masih bingung sih. Iya. Tapi kamu sama, berarti dari papa kamu yang lanjutin bisnisnya ini kamu sama your brother ya? Third generation ya. Third generation ya? Ada my cousin juga sih. Ada your cousin juga. Kalau
Kan OYU cewek sendirian berarti di situ juga ya. Coba sendiri. Ada treatment yang berbeda nggak antara kalian bertiga gitu, atau karena kamu wanita atau semuanya sama aja? Thankfully sih, aku merasa ya I'm thankful juga sih. Agar aku merasa nggak ada perbedaan juga sih yang kayak agar kamu cewek berarti kamu nggak bisa ini gitu. Mungkin lebih ke arah ada hal yang naturally happen saja. Contohnya apa? Contohnya misalnya aku mau ke lapangan nih. Ya of course ya pulangnya jangan malam-malam ya bahaya gitu. Jadi kan itu yang naturally happens not because gara-gara nggak di-trust atau gimana, tapi gara-gara ya emang ya baiknya kalau female ya jangan terlalu malam di lapangan. Contohnya itu sih yang kepikiran. Iya, iya. Tapi ada nggak pesan buat wanita yang ingin terjun di dunia properti ini, kayak dia pengen coba nih berkarir tapi dia takut karena dia wanita di dunia properti, kayak kamu ada pesan buat mereka nggak? Menurut aku jangan takut sih. I mean first time pas kamu terjun, ya mungkin kamu bakal merasa terintimidasi, kamu merasa sekeliling kayak ini kenapa ini is like very male dominated industry gitu kan. Tapi just keep going on lah. Dan menurut aku sih yang penting terus konsisten kerja keras yang tadi aku bilang ya. Lama-lama kamu fear-nya juga bakal hilang gitu. Jadi kamu fokus ke hal-hal yang membuat kamu tuh berkembang, bukan hal-hal yang membuat kamu malah minder gitu. Kalau kamu tiap hari misalnya overthinking kayak, aduh aku female nih, aku kayaknya nggak bisa ini nih, aduh ini yang ini curang nih, gagal dia male dia bisa dapat opportunity. Jadi itu kan hal-hal yang negatif. Kita kalau salurkan pikiran kita ke hal yang negatif ya kita akan menjadi negatif. Tapi kalau kita fokusnya tuh improving our skills in marketing misalnya, atau enggak in our product knowledge and other things, lama-lama juga kita jadi confident, we gain that confidence. Itu sih. Iya, iya. Berarti changing your perspective ya, kayak instead of focusing dari yang negatif, kita harus fokus yang ke positifnya, kayak how can you bring impact and changes to the company gitu ya. Iya, itu sih. Oke deh. Mungkin ada pesan-pesan lagi untuk women di dunia properti ini? Ayolah, makanya kita terus kembangkanlah property industry ya, supaya hopefully the next time I go to like networking events in property, I can see like more and more women kayak getting involved here gitu. Iya, iya. Iya, kayaknya we need to see a lot of women, we need to see more women ya di networking event, soalnya kebanyakan laki-laki kan. Iya, iya. Oke. Ya makanya I'm thankful that you're actually here. Yes. Oke deh. Mungkin sekian dari podcast Womanpreneur Ray Media Network ini. Kita udah selesai dengan podcast ini, dan hopefully ceritanya Rebecca Wijaya bisa inspire kalian di dunia woman yang mau ingin terjun di dunia properti ini untuk terus maju dan jangan patah semangat kalau mau masuk ke dunia properti ini. Oke deh, bye. Bye.